Don't touch me. Eden. Don't touch me, okay? Don't touch me. Aduh. Kok gak ditolongin sih? Tolongin. Don't touch me. Songong lo. Selama ini memang belum pernah terjadi kejadian di rumah ini, madam. Tapi anak-anak saya dihantuin kekhawatiran akan munculnya roh orang habis tabrakan. Di mana tabrakan itu? Nah, kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi, yang tahu pembantu saya. Sebentar, saya panggilkan ya. Abdel, temon. Nah, ini temon pembantu saya dan ini Abdel supir saya. Dia yang tahu persis kecelakaan itu. Mon, tolong kamu ceritakan kronologis dari kecelakaan itu. Apa yang kalian lihat di sana? Begini, madam. Di sana saya lihat ada cewek tomboy. Pakai legging hitam, kaos hitam, kacamata. Non, bukan yang itu. Terus yang mana? Yang lain. Begini, madam. Saya juga lihat ada perempuan seumuran madam. Pakai celana jeans ketat, kaos merah, sepatu. Aduh, temon. Udah, biar Abdel yang cerita. Del, kamu ceritain. Jadi begini, madam. Saya itu memang sempat ngelihat perempuan yang pakai celana jeans ketat itu. Tapi saya belum sempat kenalan. Itu saya datengin, saya mau... Cukup. Saya sudah tahu. Wah, hebat madam, Del. Baru cerita segitu aja, udah langsung tahu. Luar biasa. Bener, madam sudah tahu. Ya, saya sudah tahu kalau kedua pegawaimu ini gila semua. Saya aja belum tahu. Semua lorong dimensi gaib yang terbuka di rumah ini sudah saya tutup sana. Tapi ada satu lorong yang masih terbuka. Di mana letak lorong itu sepertinya ada di kamar ini. Mungkin di kamar mandi. Di sini tidak ada lubang gaib, San. Adanya lubang WC. Berarti kalau lubang gaibnya masih terbuka, setan itu bisa datang ke sini ya, madam? Iya, San. Sepertinya lubang gaib itu berada di kolong ranjang, San. Sebentar. Sebentar, San. Nah, San. Sepertinya sudah ketemu ini lubang, San. Agak sulit sepertinya bisa lubang, San. Madam, ini lubang di saya, madam. Aduh. Sorry, San. Sorry, San. Masa lubang hidung saya? Habis lubang hidung kamu seperti lubang gaib sih, San. Aja nih, madam. Kamu juga bisa aja. Bisa aja. Kamu sih bisa aja. Sorry, San. Jangan kan bener. Kamu nggak apa-apa kan, San? Enggak apa-apa. Benci ya. Keji ya. Brengsek. Pengkhianat. Kasar. Pengkhianat. San, kenapa dia, San? Mungkin setannya masuk situ. Sepertinya memang harus saya terawang juga dia. Setidaknya, roh halus manapun akan sukar untuk mendekati rumahmu ini lagi, San. Oh, begitu ya, madam? Iya, karena semua lorong dimensi gaib yang berada di sekitar rumah sini sudah saya tutup. Jadi, akan sangat sulit bagi roh halus itu untuk mendekati rumahmu lagi. Jadi, kamu gak usah khawatir atau takut lagi ya, San? Baik, madam. Tapi, ini, tarik baju saya sih. Biar nggak terlalu dekat. Dekat dengan apa?
lubang neraka. Mari madam, silakan masuk. Loh, masuk kemana? Saya sudah dijemput supir saya sendiri kok. Saya juga nggak mau nganterin kok. Masuk aja ke dalam, mampir. Siapa tahu mau ngopi, mau nelonjoran, ke WC, apa gitu silakan. Abdel, mobil saya bukan losmen. Tahu? Ya saya tahu pak, tapi kan madam belum tentu tahu. Mon, mulut aja lo panjang-panjangin. Keberanian lo pendek-pendekin. Mau nutup pintu gerbang aja minta anterin. Siapa yang minta dianterin sih? Gue itu minta ditemenin, tau? Sama aja monyong. Pintu gerbangnya gerak-gerak sendiri, Mon. Bercanda jangan keterlaluan, Del. Pakai nakut-nakutin gue pintu digerak-gerakin segala. Siapa yang gerak-gerakin pintu, Mon? Gue kan di belakang lo, pintu di situ. Mana bisa gue gerak-gerakin? Coba, lu depan gue. Biar pintu di belakang gue. Masih gerak-gerak nggak? Tambah kenceng, Mon, geraknya, Mon. Ih, wah, gawat, Del. Ih. Payah lu, Din. Lain kali tuh kalau mau masuk ngomong. Jangan diem-diem aja. Lagian ngapain sih lo malam-malam datang ke sini? Sorry Del, Mon. Gue mau ikut nginep di sini aja deh. Gue nggak berani pulang nih. Emang kenapa? Motor gue mogok terus Del, Mon. Waktu gue tuntun lewat tempat tabrakan tadi, gue nyium bau wangi. Makanya kalau lewat tempat tadi jangan bawa motor, Terus bawa apaan dong? bawa temon. Biar apaan? Biar nggak bau wangi, bau jamban. Jamban juga kalah, baunya sama gue. Dari tadi kebayang terus ceritanya Abdel Temon. Kalau ternyata roh korban kecelakaan itu bisa menembus lapisan dimensinya Madam Lo, gimana ya? Sayang, kenapa sayang? Papiku kenapa sayang? Kenapa? Bapak maksudnya kenapa, Pak? Tidak ada apa-apa. Ya udah kalau nggak ada apa-apa nggak usah nangis gitu dong sayang. Udah. Jangan nangis gitu sih. Siapa yang nangis? Iya Pak. Terus kalau nggak ada apa-apa kenapa Bapak teriak-teriak kayak begitu? Hobi. Hobi kok teriak-teriak Pak. Alah bilang aja Bapak takut. Siapa yang takut hantu? Saya nggak takut hantu. Masa sih Pak? Itu buktinya mukanya Bapak pucat. Salah make up. Ingetin, lo boleh tidur di kamar, tapi awas lo kalau ngiler. Ya, ntar mulut gue lakban. Lo juga nggak boleh ngusan. Ya, ntar hidung gue lakban juga. Terus, lu napas lewat mana? Ya terserah, yang penting nggak lewat tempat tabrakan tadi. Suara perempuan yang tabrakan tadi. Tuh kan, jadi jatuh pada buru-buru sih. Kalau gue nggak jatuh, nanti gue dibilang nggak solider. Gue jatuh aja. Sini dikit tangan kiri. Katanya jago si Madam Lowi ngusir setan. Mana? Buktinya Bapak masih takut-takut aja. Loh, Madam Lo kan juga manusia, Nen. Jadi hasil kerjanya tidak selamanya sempurna. Kebanyakan ngeles Bapak. Jadi gimana nih Pak? Saya tidur mana? Tidur sini atau tidur kamar saya? Hah, kamu tidur sama anak-anak? Ya si Bapak, anak-anak udah pada tidur. Gak ada masalah. Yang masalah itu yang belum tidur. Ya udah, kamu tidur di kamar kamu sendiri. Oh gitu. Ya udah sih tidur kamar saya. Ya, tapi Bapak nanti ya jangan teriak-teriak lagi. Kalau tiba-tiba nanti di kamar mandi Bapak ketemu seorang perempuan
Yang rambutnya panjang, yang mukanya berdarah. Hasil tabrakan. Hah? Nen, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Nen. Terus ngomongin soal apa dong, Pak? Soal cinta ya? Oke, yaudah. Kamu boleh tidur di sini, tapi kamu tidur di sofa. Saya di ranjang. Ogah, ngapain tidur di sofa? Kucing kali. Hey, don't touch me. Eits! Don't touch me, okay? Don't touch me. Aduh. Kok gak ditolongin sih? Tolongin. Don't touch me. Songong lo. Kayaknya hantu itu emang sengaja nyamperin kamar kita, Mon. Ini gara-gara lo nih. Gara-gara gue sih. Kan lo yang ngasih jeruk ke darahnya. Feeling gue mengatakan demikian. Ah, nggak usah ngomong feeling-feeling lo, Din. Hantu mana kenal sih bahasa Inggris? Bener, Din. Hantu mana kenal bahasa Inggris? Jangan salah lo. Di barat itu juga ada hantu. Contohnya Dracula. Dracula itu bahasa Jawa. Aslinya Dorokulo. Artinya Tuhan saya. Cuman karena orang Inggris nggak bisa ngomong Jawa, jadi dia bilangnya Dracula. Kalau vampir? Itu juga bahasa Jawa, Din. Coba kalau lu pulang kampung lewat Pantura, banyak warung remang-remang. Kan suka ada yang bilang tuh, Mas Udin, silakan pampir. Itu mampir, Mon. Kalau lu nyampe. Kalau jalan terus, pampir. Emang aslinya nama hantu itu mampir. Cuman karena lidah Inggris susah, jadi ngomongnya vampir. Bentar dulu, aduh. Ini kita ngapalin nama-nama hantu, apa mau cari selamat sih? Selamat nggak usah dicariin, dia di rumahnya udah tidur kali malah. Gue punya usul, Del. Gimana kalau kita tidurnya di kamar anak-anak? Jadi nanti waktu arwah korban kecelakaan itu datang ke kamar kita, mau nakut-nakutin dengan suara tangisannya, sia-sia. Orang kamar kita kosong. Lu jangan nambah-nambahin masalah, Mon. Nambah-nambahin masalah gimana? Kalau hantu itu sampai tahu dibohongin, dia bisa tambah marah. Mukanya tambah menyeramkan, tahu? Ini begini aja deh, kita pakai anak-anak sebagai umpan. Maksud lo? Kita tidurnya di kamar anak-anak. Nah, anak-anak kita pindahin ke kamar kita. Jadi kamar kita kan nggak kosong. Artinya kita nggak ngebohongin hantu. Itu ide brilian, Del. Ntar dulu. Hantunya tahu nggak? Kalau isi kamarnya udah dituker. Ya asal lo nggak ngomong juga dia nggak tahu, Mon. Kalau gitu HP gue matiin dulu. Emang kenapa? Nanti kalau hantunya ngubungin gue nanti surat kelepasan. Temen-temen lu di mana, Mon? Tuh, di kamar anak-anak. Mau lo? Matiin.